Hai, aku Cindy, dan yes, aku adalah introvert. Di sini aku mau ngebahas tentang jadi introvert. Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa malu mau menyapa temenmu, terus malu mau ngomong sesuatu ketika kamu kerja, kamu malu untuk menyampaikan pendapat kamu ketika sedang nongkrong sama teman-teman, kamu jadi yang paling pendiam. Pernah nggak sih kamu kayak gitu? Kamu merasa terkucilkan nggak sih? Kalau aku dulu iya, seperti itu. Tapi sekarang aku udah mulai memberanikan diriku, sudah mulai let it flow, lebih ngalir dan lebih ngerti gimana caranya aku memperlakukan diriku sendiri. Di video kali ini aku bakalan ngebahas gimana caranya upgrade diri jadi seorang introvert tanpa harus pura-pura jadi orang lain. Karena jadi versi terbaik dari dirimu itu lebih kuat daripada jadi tiruan orang lain. Kayak gitu. Jadi yang pertama, berhenti nganggep introvert itu sebagai kekurangan. Kalian lihat Jennie Kim, Kak Raditya Dika, ya kan? Mereka introvert, tapi mereka menjadikan introvert itu jadi sumber kekuatan mereka gitu. Jadi yang pertama kali diubah itu adalah pola pikir kita. Introvert itu bukan berarti pemalu, bukan berarti antisosial, dan bukan berarti kita nggak bisa sukses. Banyak pemimpin, penulis, aktor, kreator, pebisnis, banyak yang introvert. Tapi mereka berhasil memahami cara kerja diri mereka sendiri. Ketika kamu berhenti ngelihat introvert itu sebagai kelemahan, kamu bakalan ngelihat itu sebagai kekuatan diri kamu. Introvert itu biasanya dia tenang, kalem, tapi pikirannya di dalam kepalanya ini banyak banget suara-suara kayak dia pengen menyuarakan sesuatu tapi tertahan. Dia pengen ngomong sesuatu tapi malu. Kayak gitu gak sih? Tapi kalau kita udah bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita, mengungkapkan kreativitas kita, mengungkapkan apa yang pengen kita sampaikan kepada orang lain. Kayak gitu. Dan menurutku biasanya seorang introvert itu orangnya jauh lebih peka daripada orang yang ekstrovert yang apa-apa selalu diungkapkan. Dia tuh jauh lebih peka. Semisal nih, biasanya kayak ada teman kamu yang sendirian duduk di pojokan, terus kamu lihat ini anak kenapa ya? Kita tuh jadi lebih peka gitu, jadi lebih aware ke orang, lebih ngerti orang ini lagi kenapa sih, orang ini pengennya apa, kayak gitu. Dan kita tuh jadi lebih ngerti, lebih paham emosi orang lain gak sih? Kayak semisal orang ini gak nyaman deh kayaknya, kalau aku ngomong gini orang ini apakah bakalan sakit hati atau gimana, kayak gitu kan. Biasanya kita selalu memikirkan gimana reaksi orang lain terhadap kita. Ya, introvert itu lebih peka di situ daripada orang ekstrovert yang biasanya suka ngomong nyeplos-nyeplos. Terus banyak introvert yang biasanya itu takut sendirian. Ya, tapi mereka itu punya kelebihan yang jarang dipunyain sama orang lain, yaitu kemampuan untuk menikmati dirinya sendiri. Biasanya introvert itu lebih suka ngebaca buku, ngembangin skill, membuat rencana hidup, atau bangun bisnis dan personal branding, tapi yang lebih gak kelihatan orang gitu. Mereka berkembang tapi diem-diem dan tiba-tiba sukses gitu aja. Biasanya introvert kayak gitu sih. Karena kesendirian itu bisa jadi ruang untuk pertumbuhan kalau digunakan dengan benar, ya nggak? Banyak seorang introvert yang nggak pede sama dirinya sendiri, padahal kepercayaan diri itu dibangun. Salah satu cara ngebangun kepercayaan diri itu adalah meningkatkan kemampuan. Jadi ketika kamu punya skill, kamu bakalan lebih yakin sama dirimu sendiri. Gak perlu jadi orang yang paling rame di sebuah ruangan, karena suara yang tenang itu bakalan tetap didengar ketika kamu membawa nilai. Maksudnya biasanya seorang introvert itu bakalan lebih didengar karena dia kan jarang ngomong. Sekalinya ngomong itu biasanya lebih didengar.
oh ini anak mau ngomong apa sih gitu. Biasanya lebih didengarkan gitu. Orang lebih mudah memahami apa sih maksudnya anak ini meskipun cara ngomongnya terbata-bata atau gagap atau gimana. Seorang introvert itu biasanya sering ngerasa dia itu kalah dalam banyak hal dari segi ngomong ya. Padahal kualitas itu lebih penting daripada sekedar ngomong doang ya kan. Banyak ngomong itu belum tentu isinya ngena gitu loh. Belum tentu apa yang dibicarakan itu berbobot. Itu kenapa seorang introvert itu justru punya power penting di situ. Sekalinya dia ngomong yang berbobot, dia ngomong yang berkelas, dia ngomong sesuatu yang penting. Karena apa? Karena biasanya dia lebih suka mendengarkan dulu. Dia lebih mendengarkan, mengamati. Jadi mengamati lebih dalam maksud yang dibicarakan oleh lawan bicara, baru dia bisa menanggapinya lebih dalam karena biasanya dia lebih memilih kata-kata yang tepat daripada kata-kata yang panjang lebar tapi nggak ada gunanya, nggak ada kualitasnya kayak gitu. Jadi kalau kamu introvert, aku mau kasih tahu ke kamu kalau kamu tuh bisa membangun pengaruh tanpa harus selalu jadi pusat perhatian. Biarkan kualitasmu yang bicara, biarkan konsistenmu yang memperkenalkan siapa diri kamu sebenarnya. Karena di zaman sekarang, karya bisa bicara lebih keras daripada suara. Kalau kamu seorang introvert, berhentilah merasa tertinggal. Kamu gak perlu jadi orang lain untuk sukses. Kamu gak perlu jadi berisik agar didengar. Yang perlu kamu lakukan adalah mengembangkan kekuatan yang udah ada di diri kamu, kembangkan skill kamu karena bunga gak akan pernah bersaing dengan bunga lain. Dia hanya mekar pada waktunya. So, gak usah malu jadi introvert. Introvert itu gak lemah. Introvert itu punya power sendiri. Jadi semangat, jangan pernah merasa introvert itu selalu tertinggal. Introvert itu keren. Jangan habiskan hidupmu jadi orang lain. Jadilah dirimu yang paling otentik. Karena introvert itu keren.